Halo guys, ketemu lagi di channel HR Milenial. Di video kali ini saya ingin sharing tentang psikologi ya. Biasanya kan teman-teman kalau misalnya mengikuti seleksi proses rekrutmen itu ada serangkaian psikotes atau tes kepribadian, tes intelijensi dan lain-lain lah. Di video kali ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan video saya sebelumnya yang di situ saya membahas tentang Kreplin ya, salah satu alat tes yang sering digunakan oleh perusahaan dalam rangka rekrutmen atau menyeleksi calon karyawan. Nah, di video tersebut saya ngasih tips bagaimana supaya teman-teman itu ketika mengerjakan nggak salah, betul lah, intinya sesuai dengan rule yang memang seharusnya. Karena saya disitu menyampaikan bahwa ya teman-teman harus fokus gitu, fokus, datang sepenuhnya, ikuti semua instruksi yang diberikan oleh seorang tester. Hilangkan semua hal yang mungkin pernah teman-teman dapatkan informasi-informasi di luar sana yang bisa jadi itu sudah nggak relevan gitu loh. Sebenarnya semua hal atau tips dari ketika kita menjalani atau melakukan serangkaian tes psikologi apapun jenis tesnya, itu tipsnya sama seperti yang saya sampaikan di tips ketika saya menyampaikan bagaimana supaya Kreplin kalian itu bagus. Itu semuanya sama, yaitu kalian harus fokus, harus hadir sepenuhnya, harus mengikuti semua instruksi yang diberikan, dan bawa gelas kosong. Artinya semua hal yang pernah kita dapatkan sebelumnya itu sementara waktu tinggalkan semuanya. Jadi pastikan teman-teman benar-benar hadir di situ dan mematuhi semua hal yang disampaikan oleh seorang tester. Apapun bentuk tesnya itu kurang lebih sama seperti itu. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan sebuah gambaran atau tips ke teman-teman supaya hasil tes itu bisa bagus. Wah, ini lebih kacau lagi ya. Di video kemarin aja tuh saya diingatkan oleh salah seorang senior psikologi lulusan UGM tahun 93, dan saya hormat tazim ya. Saya tuh paling seneng ketika dikoreksi, ketika diberikan sebuah masukan. Itu saya seneng banget. Kenapa? Ada seorang pakar inovasi dari Jepang, itu namanya Taichi Ohno ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah, soalnya udah lama saya mendengar hal itu atau membaca terkait quotes ini ya, yaitu beliau bilang gini, orang atau manusia itu tidak masalah kalau misalkan dia hidupnya tuh banyak problem, banyak masalah, itu fine-fine aja gitu loh. Nah, the big problemnya adalah ketika manusia itu tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ketika saya diberikan masukan, kasih advice terkait apa yang harus saya perbaiki, itu saya seneng banget, ya kan? Saya sangat senang dan sangat berterima kasih, karena dari situlah kita akan belajar dan bertumbuh gitu loh, ya nggak? Jadi kalau misalnya nggak pernah ada orang yang peduli dengan kesalahan kita, itu bahaya. Bisa jadi nanti kesalahan itu jadi common gitu, jadi hal yang menurut kita itu jadi nggak salah, itu hal yang biasa, dan ini bisa jadi sangat fatal buat kita karena membuat kita jadi tidak tahu apa yang harus kita perbaiki, ya kan? Tidak tahu bagaimana kita kemudian menjalani sesuatu hal ke depan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Nah, kembali ke topik. Oh ya, sebelum ke topik utama video ini ya, terkait tips Kreplin kemarin itu, ya itu adalah apa yang saya sampaikan adalah sebenarnya itu untuk mengcounter teman-teman yang mungkin teman-teman pernah mendapatkan informasi atau pernah diajari di luar sana bagaimana kemudian menjalankan atau mengikuti tes Kreplin yang baik, yang benar, yang pasti lolos. Itu sebenarnya nggak ada yang namanya pasti lolos, tuh nggak ada. Pasti akan kembali lagi ke bagaimana kemudian hasil tes teman-teman. Tapi yang saya sampaikan adalah rule supaya teman-teman kembali ke fokus bahwa ya ketika teman-teman menghadiri sebuah serangkaian seleksi psikotes, ya kalian harus benar-benar fokus di situ, harus benar-benar hadir di situ, harus benar-benar mengikuti semua hal dan instruksi yang ada di situ. Jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan supaya bagaimana hasil tes kalian itu jadi bagus. Ya enggak? Bisa enggak? Emang bisa kayak gitu ya? Bisa banget. Semua hal itu ada ilmunya, teman-teman. Semua hal ada ilmunya, termasuk psikotes. Gimana supaya hasil psikotes kita tuh baik, ya kan? Supaya keperbedaan kita itu sesuai dengan karakter-karakter yang memang orang itu suka dengan karakter seperti itu.
Nah, ini tips dan triknya. Yang pertama teman-teman, untuk mengubah hasil psikotes, mengubah hasil kepribadian kita, itu caranya bukan dengan kita melatih diri kita untuk mengikuti tes tersebut berulang-ulang. Ya kan, berkali-kali. Nyari mentor supaya bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan semuanya benar. Itu psikotes dan tes kepribadian dalam psychological test itu nggak ada yang seperti itu. Tapi kok bisa hasil tes kita jadi bagus, jadi baik? Gimana caranya? Yang pertama teman-teman harus ubah adalah mindset teman-teman semuanya. Nah, ini penting banget. Mindset dalam hal apa? Dalam hal kita berkehidupan. Bukan dalam hal ketika kita mengerjakan tes. Pokoknya kalau kita udah masuk mengikuti serangkaian tes, ya kita ikuti aja sepenuhnya di situ. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana kemudian mindset itu harus kita ubah adalah kita harus mengubah mindset kita supaya memiliki mindset yang senantiasa bertumbuh. Senantiasa melihat sesuatu dari sisi positifnya. Senantiasa melihat sesuatu dari sisi baiknya. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman fokus. Jangan sampai mindset kita tuh mindset yang senantiasa negatif. Ketika melihat sebuah problem atau masalah, kita langsung merasa bahwa ini berat banget, gue nggak bisa, gue menyerah. Nggak seperti itu. Orang yang memiliki mindset yang growth, yang baik, yang positif, itu akan melihat sebuah permasalahan itu dari sudut yang lain. Dia akan fokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana kemudian saya bisa menyelesaikan problem ini. Jadi fokusnya kepada solusi, fokusnya kepada tujuan, bukan terhadap hambatan yang buat kita makin lemah dan menyerah. Nah, ini penting banget. Ini nanti pengaruhnya ke mental. Dan melatih atau mengubah mindset ini nggak cuma sekali, sehari, sejam, 2 kali, atau seminggu, setahun, enggak. Tapi tanamkan senantiasa dalam kepribadian kita sehari-hari. Itu yang pertama, ini penting banget terkait mindset. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita supaya hasil psikotesnya itu bagus. Yang kita ubah itu adalah bukan mengakali tesnya, tapi kita harus mengubah sikap kita. Bukan sikap kita ketika kita mengikuti tes, tapi sikap kita dalam keseharian kehidupan kita. Ya kan? Sikap kita harus seperti apa? Harus proaktif, teman-teman. Harus produktif, harus senantiasa merespon segala sesuatu dengan cepat, dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang positif. Nggak gampang ngeluh, nggak gampang nyerah. Nah, ini penting banget, sikap. Karena dalam serangkaian psikotes, itu kan pasti ada penilaian terkait aspek sikap kita. Dan itu nggak bisa kita ubah ketika kita mempelajari tesnya itu sendiri. Tapi harus kita biasakan atau kita internalisasikan sikap-sikap yang baik, yang positif, pantang menyerah, senantiasa terus disiplin itu dalam keseharian kita. Gitu loh. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain, kita merespon orang lain seperti apa, ya kan? Kita merespon orang tua kita, menolong orang lain itu kan bagian daripada respon sikap kita. Ini harus kita ubah. Kita harus punya sikap yang senang menolong orang lain, ya kan? Dengan tulus. Senantiasa proaktif untuk apa? Untuk misalnya kita belajar, berbuat sesuatu yang membuat kita jadi lebih produktif. Nah, ini akan menentukan perubahan yang berikutnya, yaitu perubahan habit, teman-teman. Puncaknya tuh di situ. Kalau kita udah punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan itu akan melekat pada diri kita dan menjadi karakter kita. Nah, karakter itulah yang kemudian akan membentuk atau tercermin dalam hasil tes yang biasanya kita jalankan, gitu loh. Dari situ kemudian hasil tes kita ya mudah-mudahan kalau kita udah merangkai kebiasaan-kebiasaan tadi, dari yang negatif jadi positif, dari yang males-malesan jadi produktif, dari sesuatu yang kita nggak mau ngapa-ngapain atau istilahnya mager, kita jadi punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya kan, untuk melakukan suatu hal yang penuh dengan disiplin, integritas, penuh dengan semangat, motivasi yang tinggi, tidak gampang menyerah, fokus pada solusi, dan lain-lain. Nah, inilah kemudian tips yang bisa mengubah hasil tes teman-teman. Ketika teman-teman misalnya, kalian coba sesekali ke psikolog untuk konsultasi. Ya kan? Seperti apa sih kepribadian kita? Kurangnya di mana? Kelebihan kita apa? Supaya kita lebih mengenal diri kita. Nah, biasanya di situ nanti akan dikasih advice itu loh. Bagi apa yang harus ditingkatkan, kelemahan kamu tuh apa yang harus kamu kurangi atau tinggalkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu
punya standar karakter yang ingin dia terima atau ingin dia ambil gitu loh. Kalau karakter teman-teman itu ada karakter seorang pekerja keras, siapa sih, perusahaan mana sih yang tidak mau mendapatkan kandidat talent yang pekerja keras? Ya siapapun pasti mau lah, tapi juga tentunya harus dibarengi dengan skill-skill yang lain, dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Jangan kemudian, wah yang penting saya harus baik, nggak penting saya harus bisa ini, itu nggak kayak gitu juga konsepnya gitu loh. Jadi selain kita memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang kita kuasai atau yang bidang yang kita ingin menjadikan hal tersebut menjadi karir kita, ya attitude kita, kepribadian kita tuh harus juga kita tanamkan dalam diri kita, ya kan, supaya balance, supaya match dengan kebutuhan yang ada di organisasi atau di perusahaan. Oke, mungkin tipnya ini aja bagi teman-teman yang merasa ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Itu saya welcome banget untuk berubah, untuk sama-sama kita berbenah diri, memberikan edukasi, motivasi ke teman-teman supaya tidak salah kaprah ya, tidak salah jalan ketika mengambil keputusan atau menjalankan suatu hal. Semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.